Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Silvania Gunawan, NPM 21 dari jurusan Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu viskositas. Nah, viskositas itu merupakan ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan dalam fluida. Semakin tinggi tingkat viskositas, maka kemampuan mengalirnya pun akan semakin susah. Begitupun juga sebaliknya. Nah, pada fluida gas, viskositas terjadi karena adanya tumbukan antar molekul gas. Sedangkan pada fluida cair, viskositas terjadi akibat adanya gaya kohesi pada molekul zat cair. Apa itu gaya kohesi? Gaya kohesi merupakan gaya tarik-menarik antar molekul yang sejenis. Sedangkan gaya adhesi merupakan gaya tarik-menarik antar molekul yang tidak sejenis. Kohesi sendiri berbanding lurus sama viskositas. Semakin tinggi viskositas, berarti gaya kohesinya akan semakin besar. Seperti pada contoh berikut. Di sini terdapat dua cairan, di mana yang satu adalah cairan kental dan yang satu cairan encer. Terdapat dua bola. Untuk cairan yang kental, bolanya berwarna hijau dan cairan yang encer, bolanya berwarna oranye. Ketika sama-sama dijatuhkan dalam waktu bersamaan, maka yang cairan kental bolanya akan jatuh lebih lama daripada yang cairan encer. Ini berarti viskositas cairan kental lebih besar daripada yang cairan encer, sehingga menyebabkan bola yang jatuh pada cairan encer bisa lebih cepat daripada yang cairan kental. Nah, viskositas sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu viskositas dinamik dan kinematik. Viskositas dinamik itu merupakan perbandingan antara tegangan geser dan kecepatan suatu fluida. Sedangkan viskositas kinematik adalah perbandingan antara viskositas dinamik dan rapat jenis suatu zat. Di dalam viskositas biasanya dikenal yang namanya viskometer. Nah, viskometer ini merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur viskositas suatu zat. Viskometer sendiri terdiri dari 4 macam, yaitu viskometer kapiler atau yang dinamakan viskometer Ostwald, yang kedua viskometer bola jatuh, lalu viskometer cup and bob, yang keempat adalah viskometer cone and plate. Nah, namun yang biasanya kita sering dengar dan biasanya sering digunakan yaitu viskometer kapiler atau Ostwald sama viskometer bola jatuh. Nah, terus apa sih perbedaan viskometer Ostwald sama bola jatuh? Viskometer Ostwald sendiri merupakan alat ukur viskositas yang digunakan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan bagi cairan dalam melewati pipa kapiler. Sedangkan viskometer bola jatuh itu merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur kecepatan bola melalui cairan pada tabung pada suhu tetap. Nah, viskometer Ostwald ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu diantaranya, yang pertama, viskometer Ostwald ini memiliki tanda batas yang bersifat permanen, sehingga kita tidak perlu gambar lagi garis biar mengukur waktu antara ini sama ini. Yang kedua adalah viskometer Ostwald ini bisa digunakan untuk semua jenis cairan, baik yang kental maupun tidak kental. Terus viskometer Ostwald ini lebih praktis dan efisien, sehingga cepat digunakannya. Nah, kekurangan viskometer Ostwald ini adalah tanda batas pada viskometer Ostwald ini kurang terlihat jelas, sehingga dapat mempengaruhi pencatatan waktu alir suatu zat. Dalam viskositas, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Di antaranya adalah suhu. Suhu ini berbanding terbalik sama viskositas. Jadi, jika suhu naik, maka viskositasnya pun akan turun. Begitupun juga sebaliknya. Seperti halnya ketika minyak dipanaskan. Maka semakin sering dipanaskan minyak, maka kekentalan minyak akan semakin kurang. Faktor yang kedua adalah konsentrasi larutan. Viskositas ini berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Jadi semakin tinggi viskositas suatu cairan, maka konsentrasi larutan pasti akan semakin tinggi. Faktor yang ketiga adalah berat molekul solut. Viskositas ini berbanding lurus dengan berat molekul solut. Karena dengan adanya solut, maka akan menghambat beban dan berat pada cairan sehingga dapat menaikkan viskositas. Faktor yang keempat adalah tekanan. Nah, semakin tinggi viskositas, maka tekanannya pun akan semakin tinggi. Dalam dunia industri,
Viskositas sering kali digunakan, contohnya dalam oli. Oli merupakan bahan penting bagi kendaraan bermotor. Oli yang dibutuhkan tiap-tiap kendaraan memiliki tipe yang berbeda-beda, karena tipe mesin pada kendaraan juga berbeda-beda. Kekentalan ini adalah bagian yang sangat penting sekali, karena berkaitan dengan seberapa besar resistensinya untuk mengalir. Sehingga sebelum menggunakan oli, harus diperhatikan terlebih dahulu mereknya dan koefisien kekentalan oli sesuai atau tidak dengan tipe mesinnya. Dalam menentukan viskositas suatu zat, biasanya digunakan persamaan bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds ini biasanya digunakan ketika adanya aliran turbulen. Apa itu aliran turbulen? Aliran turbulen atau turbulensi merupakan gerakan fluida yang ditandai dengan adanya perubahan kekacauan dalam tekanan atau kecepatan aliran. Persamaannya biasanya dituliskan dengan bilangan Reynolds sama dengan densitas dikali kecepatan aliran dikali diameter pipa dibagi viskositasnya. Persamaan lain yang digunakan dalam menentukan viskositas adalah persamaan Poiseuille. Persamaan ini digunakan dengan suatu fluida yang dimasukkan ke dalam pipa dengan luas penampang tertentu. Agar fluida dapat mengalir melalui pipa, maka antara kedua ujung pipa harus ada perbedaan tekanannya. Debit fluida yang mengalir melalui pipa memenuhi persamaan debit aliran sama dengan pi dikali 4 dikali jari-jari pipa dikali perbedaan tekanannya dibagi 8 dikali viskositasnya dikali panjang pipanya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.